Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ide Bagus Penaringan, Dinda Salsabat Kurohim, Rizza Musyafa, Nina Agustina, dan Elo Erlina. Kami akan mempresentasikan tentang analisa kami terhadap perusahaan Sudah Muncul. Pertama, kami akan menjelaskan tentang input, proses, dan output perusahaan. Yang pertama yaitu worker. Berdasarkan data yang kami peroleh dari annual report yang terbit pada tanggal 5 Maret 2021 kemarin, PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul mempunyai total karyawan sebanyak 4.092 orang dengan komposisi ya seperti berikut. Yang pertama ada yang berdasarkan gendernya, yang kedua berdasarkan umur, yang ketiga berdasarkan status, yang keempat berdasarkan jabatan. Yaitu manajer. Berdasarkan data yang kami peroleh dari annual report tahun 2021, PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul dipimpin oleh 4 orang direksi yang terdiri dari 1 direktur utama dan 3 direktur, dan diawasi oleh 6 dewan komisaris yang terdiri dari 1 komisaris utama, 2 komisaris, dan 3 komisaris independen. Kemudian ada juga komite nominasi dan komite remunerisasi sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota, di mana pada komite ini ketua juga merangkap sebagai anggota. Kemudian ada komite audit yang berisikan 3 orang, terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Kemudian di bawah dewan direksi ada fungsi korporasi dan unit usaha strategis yang dipimpin oleh beberapa manajer pada tiap-tiap bidangnya. Kemudian kita beralih pada equipment. Pada equipment ini kita menggunakan perusahaan Sudah Muncul menggunakan alat produksi yang modern dan canggih yang berkualitas seperti load cell, sensor temperatur, laju alur, dan lain-lain. Alat-alat ini berasal dari dalam dan luar negeri seperti dari negara Jerman, Cina, Jepang, India, Italia, dan negara-negara lainnya. Fasilitas. PT Sudah Muncul memiliki berbagai fasilitas pendukung yang sudah memenuhi standar farmasi. Beberapa fasilitas tersebut antara lain laboratorium yang bersertifikasi ISO atau International Standard Organization, serta fasilitas produksi yang sudah berstandarisasi CPOP dan CPOTB. Selanjutnya ada material. Material sendiri terdiri dari bahan baku simplicia seperti kunyit, temulawak, jahe, adas, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian ada bahan baku non-simplicia seperti susu, gula, vitamin, dan lain-lain. Kemudian ada bahan baku penunjang lainnya seperti ginseng merah, creamer, taurin, sitrik asid, sodium bikarbonat, dan bahan penunjang lainnya. Kemudian ada lokasi. Lokasi pabrik terletak di daerah Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran, dengan luas 30 hektar. Luas bangunan sendiri sekitar 8 hektar dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. Selanjutnya ada energi. Energi sendiri terdiri dari energi listrik, air, dan gas. Proses produksi. Dalam tahapan proses produksi melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, bahan baku yang diperoleh dari hasil pertanian dan perkebunan selanjutnya akan melalui tahap quality control. Setelah melalui tahapan ini, bahan baku akan dikirim ke pabrik produksi. Bahan baku akan dimasukkan ke gudang penyimpanan. Bahan baku yang akan digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya diolah meliputi pencucian, pengeringan, penggilingan, dan dicampur menjadi satu menggunakan mixing. Setelah bahan baku diolah dan menjadi produk jadi, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Yang pertama ada pengemasan primer menggunakan mesin dual line dan 8 line. Tahap selanjutnya adalah pengemasan sekunder. Dalam tahap ini, produk akan kembali dicek menggunakan uji sampel untuk memastikan bahwa produk yang akan didistribusikan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Selanjutnya ada distribusi. Dalam tahap distribusi ini meliputi outlet retail dan pasar tradisional sampai ke tangan konsumen. Pertama adalah jamu tradisional. Contoh produknya seperti jamu batuk, jamu bersalin, jamu encok, jamu galian singset, jamu galian delima putih, dan masih banyak yang lainnya. Kategori minuman diantaranya adalah susu jahe, kopi jahe, alang sari, STMJ. Kategori obat herbal seperti tolak angin, tolak linu, es semak, tolak angin care. Kategori suplemen dan vitamin seperti kuku bima, sido muncul, si 1000, kemudian ada juga khusus untuk ibu dan anak seperti suprasi, tolak angin anak, dan sirup anak sehat dengan berbagai rasa. Terakhir ada kategori obat dan krim seperti Dexlaco sirup, Fladazol, Lycoprima, Berlicot cream, Licagenta cream, Kemidrem cream. Selanjutnya, konsumen di perusahaan dengan output yang ada. Yang pertama, demografi. Dalam memasarkan produknya, beberapa produk Sido muncul lebih mengarah kepada pria dan wanita dewasa yang aktif dan energik. Dapat dilihat dalam kriteria brand ambassador yang bekerja sama. Dengan rata-rata usia mereka berkisaran antara 24 sampai 30 tahun. Sebagaimana pembentukan karir dan pembentukan keluarga. Pekerjaan mereka adalah mereka yang bekerja keras dan membutuhkan suplemen tambahan untuk menambah tenaga dan membutuhkan obat-obatan herbal untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, geografis. Target wilayah pasar yang utama dalam pendistribusian produk Sido muncul adalah negara yang memproduksi produk tersebut, yaitu Indonesia, dan sudah merambah ke pasar internasional seperti Jepang, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Ketiga, psikografi. Gaya hidup dengan melihat para endorser akan terlihat jelas. Produk Sido muncul merupakan minuman dan konsumsi para atlet, artis, dan para pekerja kantoran yang bekerja keras. Sehingga dengan mengkonsumsi produk Sido muncul akan mengonsumsikan kehidupan kalangan tersebut. Seperti slogan orang pintar minum tolak angin yang sudah melekat di benak orang banyak. Sehingga jika mengalami gejala masuk angin, tolak angin menjadi pilihan yang utama. Yang keempat, perilaku. Produk Sido muncul seperti kuku bima dibutuhkan mereka yang membutuhkan stamina yang rosa. Manfaat karena mengandung vitamin B3, B6, turin, royal jelly, ginseng, dan lain-lain. Maka dengan adanya komposisi ini dapat diartikan bahwa minuman ini dapat meningkatkan energi yang berguna bagi mereka yang bekerja keras. Nilai tambah pada proses operasi. Yang pertama, low cost operation. Di dalam memproduksi sebuah produk skala besar, perusahaan dituntut untuk dapat menekan biaya produksi serendah mungkin dan memproduksi barang sebanyak mungkin tanpa mengurangi kualitas dari produk itu sendiri. Di sini, PT Sido muncul paham betul akan hal ini. Maka dari itu, perusahaan menggunakan mesin teknologi canggih yang dijalankan oleh komputer dan diawasi oleh manusia. Oleh sebab itu, mesin dapat beroperasi selama 24 jam penuh, sehingga biaya produksi bisa sangat murah dan dapat ditekan serendah mungkin. Yang kedua, top quality. Perseroan telah melengkapi pabriknya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar farmasi agar produk yang dihasilkan terus memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, konsisten quality. Proses quality control di PT Sido muncul dimulai dari pemeriksaan bahan awal sampai dengan produk jadi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan bahan awal, pengawasan selama proses produksi, in-process control atau IPC. Yang keempat, delivery speed. Kecepatan pengiriman produk PT Sido muncul terbilang cepat dikarenakan perusahaan memiliki komitmen untuk selalu cepat dalam pengiriman produk. Yang kelima, on-time delivery. Ketepatan waktu dalam pengiriman proses dari
produk itu sendiri, PT Sudah Muncul terbilang on time dikarenakan mitra perusahaan yang banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah sehingga pengiriman sebuah produk tepat pada waktunya. Yang keenam, development speed. Pengembangan produk yang dilakukan PT Sudah Muncul cukup cepat yang dibuktikan dengan banyaknya inovasi produk yang bermunculan baik dari kemasan, rasa, varian produk yang ada. Yang ketujuh, customization. PT Sudah Muncul selalu menghadirkan produk yang berbeda kemasannya, memiliki khasiat tersendiri di setiap produknya, memiliki keunikan tersendiri sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Yang ke-8, variety. Variasi produk dari PT Sudah Muncul sangatlah banyak, mulai dari minuman bertenaga, obat herbal, berbagai ramuan jamu yang dikemas rapi dalam sebuah produk. Volume, flexibility. Kapasitas produksi dari pabrik Sudah Muncul sangatlah besar. Hal ini terbukti dari terpenuhinya permintaan pelanggan dalam jumlah yang sangat besar dan dalam kurun waktu yang singkat. Slide berikutnya, kemudian analisis keunggulan bersaing. Untuk tabel analisa keunggulan bersaing, kelompok kami mengumpulkan responden kurang lebih sebanyak 30 orang. Yang hasil lebih detailnya teman-teman bisa lihat di dalam tabel. Di situ tertera nilai dan persentase yang diperoleh dari jawaban para responden untuk beberapa pertanyaan. Slide berikutnya, strategi operasi perusahaan. Strategi yang perusahaan kami pilih adalah menggunakan strategi make to stock. Mengapa? Karena perusahaan kami telah melakukan riset yang sangat panjang, sehingga menemukan sebuah racikan strategi yang tepat dalam proses operasinya dan menemukan sebuah keinginan serta kebutuhan konsumen. Dengan riset ini, perusahaan kami menemukan peluang pasar yang sangat besar dan belum banyak pemain besar yang bergerak dalam segmentasi dan target pasar ini. Strategi ini diharapkan dapat dengan cepat merespon permintaan konsumen, sehingga permintaan konsumen atau pelanggan itu sendiri dapat terpenuhi dengan segera melalui stok yang selalu tersedia di pasaran. Bab 3. Strategi lokasi. Faktor pemilihan lokasi. Faktor pertama ada demografi. Pertimbangannya, kondisi demografi yang memiliki usia angkatan kerja yang banyak dapat menunjang kinerja perusahaan. Yang kedua, geologi dan topografi. Kondisi topografi dan geologi seperti kondisi lingkungan, misalnya lokasi industri dengan topografi dataran rendah atau pegunungan. Selanjutnya, iklim. Pertimbangan meliputi kondisi alam dan iklim seperti kelembapan wilayah dan lain-lain. Selanjutnya, sumber energi. Ketersediaan sumber energi misalnya listrik yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, kedekatan dengan pelanggan. Hasil produk akan dikirim ke luar kota maupun dalam kota sesuai pesanan kepada konsumen. Yang selanjutnya, keenam, kedekatan dengan pemasok. Kedekatan dengan pemasok bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya akan menjamin stabilitas pasokan serta mengurangi biaya bahan mentah. Selanjutnya, fasilitas transportasi. Alat transportasi dapat menjangkau lokasi pabrik karena akses jalan yang memadai. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur. Lokasi sangat ditunjang oleh infrastruktur seperti air dan listrik yang lancar. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja dan sistem pengupahan. Lokasi-lokasi yang memiliki tenaga terampil dalam industri yang akan dijalankan sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi industri yang bersangkutan. Selanjutnya, industri dan layanan pendukung. Dekat dengan industri atau layanan-layanan pendukung seperti pendidikan, telekomunikasi, jasa, perbankan, layanan konsultasi, dan layanan sipil lainnya. Selanjutnya ada harga tanah dan penyiapannya. Saat akan mendirikan perusahaan seperti pabrik, tentunya perusahaan akan mempertimbangkan harga tanah meliputi harga pembebasan tanah, biaya administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada penanganan limbah. Pemilihan lokasi perusahaan harus mempertimbangkan penanganan limbah dari usaha perusahaan. Selanjutnya ada fasilitas umum. Lokasi usaha yang didukung dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, pasar yang nantinya akan menguntungkan perusahaan. Slide selanjutnya ada metode pemeringkatan faktor. Yang pertama, faktor demografi.
bobot 6%, lokasi pertama Blitar nilai 78, BXN 4,68. Lokasi kedua ada Semarang nilai 83 serta BXN 4,98. Yang kedua ada faktor geologi dan topografi, bobot 6%, lokasi pertama nilai 70 serta BXN 4,2. Lokasi kedua Semarang nilai 73, BXN 4,38. Yang ketiga ada faktor iklim, bobot 5%, lokasi pertama Blitar nilai 75, BXN 3,75. Lokasi kedua nilai 75, BXN 3,75. Selanjutnya ada sumber energi, bobot 8%, lokasi pertama nilai 80, BXN 6,4. Lokasi kedua nilai 80 serta BXN 6,4. Selanjutnya ada kedekatan dengan pelanggan, bobot 8%, lokasi pertama nilai 78, BXN 6,24. Lokasi kedua nilai 88, BXN 7,4. Selanjutnya kedekatan dengan pemasok, bobot 10%, lokasi pertama nilai 80 serta BXN 8. Lokasi kedua nilai 73, BXN 7,3. Selanjutnya ada fasilitas transportasi, bobot 5%, lokasi pertama nilai 75 serta BXN 3,75. Lokasi kedua nilai 78, BXN 3,9. Selanjutnya ada ketersediaan infrastruktur, bobot 9%, lokasi pertama nilai 70 serta BXN 6,3. Lokasi kedua nilai 73 serta BXN 6,57. Selanjutnya ada ketersediaan tenaga kerja dan sistem pengupahan, bobot 10%, nilai di lokasi pertama 80 serta BXN 8, nilai lokasi kedua 80 serta BXN 8. Selanjutnya kebijakan pemerintah, bobot 6%, nilai di lokasi pertama 60, BXN 3,6. Nilai di lokasi kedua 60 serta BXN 3,6. Yang ke-11 ada industri dan layanan pendukung, bobot 6%, nilai 65 serta BXN 3,9. Di lokasi kedua nilai 78, BXN 4,68. Selanjutnya ada harga tanah dan penyiapannya, bobot 9%, nilai di lokasi pertama 75 serta BXN 6,75. Di lokasi kedua nilai 82, BXN 7,38. Selanjutnya penanganan limbah, bobot 7%, nilai di lokasi pertama 82 serta BXN 5,74. Dan di lokasi kedua nilai 80 serta BXN 5,6. Yang terakhir fasilitas umum, bobot 5%, nilai di lokasi pertama 78 dan BXN 3,9. Di lokasi kedua nilai 88 serta BXN 4,4. Total 100%, nilai di lokasi pertama totalnya 1046 serta BXN 74,21. Dan nilai di lokasi kedua totalnya 1091 serta BXN 77,98. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dari perhitungan metode rating di atas, Kota Blitar mendapat nilai sebesar 74,21 dan Kota Semarang mendapat nilai sebesar 77,98. Dengan begitu, Kota Semarang mendapat nilai tertinggi, yang mana hal ini menggambarkan peluang umum pembangunan pabrik di Semarang lebih baik ketimbang mendirikan pabrik di Kota Blitar. Selanjutnya rekomendasi yaitu Kota Semarang. Alasannya, sebagaimana yang sudah tertera di lembar kerja 2, Kota Semarang merupakan kota dengan lokasi secara umum lebih baik daripada Kota Blitar. Hal ini dapat dilihat dari nilai analisis rata-rata yang lebih tinggi. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.